'cause it's always a good time. Slip in all my clothes like I didn't care. Hop into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Oh, 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 oh. It's always a good time. Oh, 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 oh. We don't even have to try. It's always a good time. Up at twilight, it's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Oh, 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 oh. It's always a good time. Oh, 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 oh. We don't even have to try. It's always a good time. Doesn't matter when. It's always a good time then. Doesn't matter when. It's always a good time then. Doesn't matter when. It's always a good time then. It's always a good time. Oh, 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 oh. Oh, oh, it's always a good time. Oh, 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 oh. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. It's always a good time. Om Swastiastu. Selamat siang menjelang sore pemirsa Bali TV di mana saja berada, khususnya para Yana. Seperti biasa pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam Yohana Interaktif. Nah, mungkin para Yohana bertanya, ini di depan saya ini banyak sekali kreativitas dalam artian barang-barang yang seperti ini. Ada Doraemon nih kayaknya. Nah, ini adalah hasil karya dari anak-anak SMK Negeri 4 Denpasar. Nah, topik kita pada siang menjelang sore hari ini di Yohana Interaktif adalah bagaimana caranya atau pendidikan kewirausahaan dan kemandirian. Tentunya pendidikan kewirausahaan dan kemandirian yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar. Tentunya sudah hadir di sini rekan-rekan kita dari SMK Negeri 4, saya absen dulu. Ini ada Salmanita, agak panjang namanya, Salmanita Rizky Atila Gautama, atau nama pendeknya lagi, nama Zaza ya. Om Swastiastu ya. Zaza. Swastiastu. Apa kabarnya, Sa? Baik. Baik ya. Zaza adalah Presiden Direktur Fordham Student Company. Ya. Waduh, ini seperti apa sih Fordham Student Company di SMK Negeri 4 Denpasar nanti ya, saya. Oke deh. Jangan buru-buru dulu. Oh iya. Di sebelah Zaza juga sudah hadir, Ketua OSIS dari SMK Negeri 4 Denpasar, Kade Ari Sanjaya. Beli sekarang panggil Ari saja ya. Om Swastiastu, Aris. Apa kabarnya, Aris? Baik ya? Baik. Sehat? Sehat. Tadi agak gemeteran ya. Baik. Aris, nanti kita berbincang-bincang juga ya, selaku Ketua OSIS tentunya lebih banyak mengetahui tentang Fordham Student Company ini sendiri. Dan tentunya dari pihak sekolah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap Fordham Student Company seperti apa. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Wakil Kepala Kesiswaan SMK Negeri 4 Denpasar. Sudah hadir Bapak Made Suwarte, SPD MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa sekali, seperti hasil-hasil karya anak-anak siswa SMK Negeri 4. Luar biasa sekali nih Pak ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Zaza dulu. Selaku Presiden Direktur Fordham Student Company, ini sekarang baru denger ini kayak apa itu Student Company, Fordham Student Company? Kamu kan jadi ketua Presiden ya di sini ini. Apa saja sih kegiatannya? Oke, Student Company itu kan pertama itu sebuah program dari Prestasi Junior Indonesia yang dimana PJ ini ke Bali, kemudian dia memilih beberapa sekolah di Bali, ada 4 sekolah totalnya.
Kemudian dari 4 sekolah itu kan SMK Negeri 4 nih. Di SMK Negeri 4 tuh dari sekian ratus siswa diseleksi sebanyak 20 siswa. Nah, Fordham ini terbentuk kalau nggak salah bulan Oktober kemarin, lalu launchingnya baru-baru ini bulan Januari. Jadi di Fordham ini kita tuh belajar tentang bagaimana caranya kita bekerja untuk menjadi seorang wirausaha. Habis itu kayak menghandle sebuah perusahaan. Jadi itu kayak simulasi sebuah perusahaan yang diadakan oleh PJI ini. Nah, kita Fordham ini memiliki visi misi untuk menjadi sebuah perusahaan yang memiliki apa ya, kayak berbasis budaya gitu deh modelnya. Jadi kita ini juga ingin membantu petani-petani anggur di Bali, di Desa Seririt sama Desa Banjar, kayak mensejahterakan hidupnya mereka gitu dari produk kita yang satu ini. Oh, luar biasa sekali untuk masuk ke Fordham ini sendiri melalui saringan juga ya? Iya, lewat seleksi. Seleksi juga. Yang sangat ketat. Dan akhirnya terpilih juga 20 orang. 20 orang dari SMK Negeri 4. Ya. Wow. Dan hasilnya juga seperti yang terlihat di depan kita ini banyak sekali kerajinan, bisa dikatakan demikian ya. Ada sabun. Nah, nanti saya akan tanyakan sabunnya. Dan ini bantal. Ya, bantal ini. Leher bantal. Bantal leher. Jadi kebalik ya. Leher bantal, kemudian ada juga tas laptop, dan ada lagi nih bantal leher dan lampu tidur. Lampu tidur ya, luar biasa sekali. Yeah. Dan selaku ketua OSIS nih Aris nih, ini sekolah Anda mendapatkan pelajaran kewirausahaan juga? Iya, dapat. Pelajaran kewirausahaan itu diberikan kepada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 atau kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ini selama seminggu berapa jam sih? Selama seminggu itu cuma 2 jam pelajaran, tapi ini kita buatnya juga di rumah juga. Gitu. Jadi di sekolah kita diberikan teorinya, kemudian kita bawa prepare bahannya, setelah itu pertemuan selanjutnya kita setengah jadinya, setelah itu 2 minggu lagi, minggu depannya lagi udah jadinya. Oke, pelajaran kewirausahaan apakah yang melulu diisi dengan teori-teori saja? Tidak, itu dah tentunya kita disajikan juga dengan praktek seperti yang sudah kita bawa ini. Ini hasil karya dari siswa SMK Negeri 4 Denpasar. Cukup nggak 2 jam dalam seminggu? Kalau misalnya buat semuanya pasti tentu tidak, makanya dari itu kita buatnya juga tentunya di rumah. Kita buatnya juga di rumah. Setelah itu di sekolah itu kita prepare bahannya, kita menunjukkan bahan-bahannya sudah siap atau tidak. Gitu. Oke, jadi cukup ya. Itu tergantung juga dari kreativitas para siswa ya. Baik, Pak Guru, nanti kita akan lanjutkan ya Pak ya. Bapak dipending dulu nih, seperti apa sih kebijakan dari atau guru-guru dari SMK Negeri 4 terhadap keberadaan Fordham Student Company ini sendiri. Fordham. Baik, jangan kemana-mana. Yohana Interaktif tentunya akan kembali sesaat lagi. Saudara-saudara, pilih saya, maka semuanya gratis. Yang benar, masa sih? Saya janji. Ada bonusnya loh, Jeng. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang benar? Bener. Saya janji deh. Sayang, cintaku cuma buat kamu. Maca Ci. Swear. Yang lain masih berjanji, tapi Cefuk sudah memberi bukti. Cefuk memberi bukti, bukan janji. Dapur Prima, pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Ayo berkunjung ke Dapur Prima Panjer, Dapur Prima Dalung, Dapur Prima Buana Raya, dan Dapur Prima Monang Maning. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937. Optik Sahabat bagi-bagi hadiah 8 sepeda motor, 20 smartphone, 100 LED TV, 200 rice cooker, dan 1.200 arloji hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Pendidikan kewirausahaan dan kemandirian adalah topik kita pada sore hari ini dalam Yohana Interaktif, masih bersama anak-anak yang sangat berprestasi dari SMK Negeri 4 Denpasar. Luar biasa sekali, dari sekian sekolah yang ada di Bali hanya ada 4 yang dipilih, termasuk juga kalau di Denpasar ada berapa sekolah? Ada SMA Negeri 4, kemudian SMK Farmasi Bintang Persada, dan juga SMK Negeri 5. Oke, ada 4 semuanya di Denpasar ya? Iya. Luar biasa. Nih, nah kalau kita berbicara dengan pelajaran kewirausahaan di sekolah ini saya, nih apakah ada hubungannya dengan kreativitas yang dan inovasi kalian ini tentunya di Fordham Student Company ini sendiri? Ada nggak sih? Dari kewirausahaan itu? Iya. Ada jelas, karena kan dari KWU ini kita belajar banyak. Jadi guru kita itu mengajarkan
lebih banyak praktek daripada teorinya. Jadi di situ kita tuh kayak dituntut untuk menjadi seseorang yang memiliki open minded. Jadi dari situ kita muncul banyak ide. Yang pertamanya kita tuh gagal di tas ende, sepatu ende, dan kemudian kita jatuh lah pada pilihan sabun ini tersendiri. Oke. Oh, jadi ini sudah beberapa kali melakukan kita mengalami jatuh bangun gitu dalam pemilihan kayak lagu produk. dangdut gitu ya. Jadi akhirnya berlabuhnya di Sabun anggur. Sabun anggur ini sendiri ya. Baik, ini nggak mengganggu aktivitas belajar kamu sebagai presiden Fordham Student Company ini sendiri? Saya sih orangnya santai ya kalau dalam belajar. Mungkin kalau dari anggota yang lain kadang ada konflik sama jam pelajaran. Cuman dari situlah kita tuh belajar bareng-bareng gimana caranya untuk menjadi seorang yang bisa memanage waktu dengan baik gitu. Jadi kita belajar. Jadi kita tuh nggak bisa komplain. Jadi karena dari komplain itulah kita makin ribet sama pelajaran. Jadi kita tuh harus pinter-pinter lah milih-milih waktu. Baik, Aris selaku ketua OSIS, kemudian juga kamu juga bergabung. Maaf, ini untuk Fordham ini sendiri dipilih dari kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10 atau kelas 1 aja. Ini kenapa ada alasan nggak sih dipilih kelas 1 aja? Apakah kelas 2, kelas 3 terlalu banyak kegiatan? Yang saya tahu SMK biasanya mengadakan training ya. Training ke luar. Seperti itu. Ya, karena kelas 11-nya juga itu ada training di dunia industri, jadinya yang dipilihnya dia di kelas 10-nya saja, sedangkan yang kelas 12-nya itu juga ingin menghadapi ujian nasional. Baik. Jadi kan yang lowong waktunya itu yang kelas 10-nya. Oke. Nah, dalam hal pelajaran kewirausahaan ini sendiri, ini sudah praktek-praktek apa saja sih yang sudah dilakukan, Ri? Yang kalau saya kan sekarang kelas 11 ya tentu ya. Yang dari kelas 1 itu sudah ada praktek-praktek yang seperti yang di depan bisa dilihat ini, ada praktek dari kain, habis itu bahan dasar lunak dan bahan dasar keras begitu. Oke. Nah, kalau menurut Ari sendiri ini dan mungkin juga beberapa teman-teman nih dengan kerajinan tangan yang kamu ciptakan ini sendiri, ini menyusahkan nggak sih atau bisa dikatakan merepotkan nggak sih? Tentunya pasti tidak, karena pelajaran kewirausahaan ini juga kita dilatih untuk seperti yang dibilang saya tadi, open minded. Kita diuji atau dilatih untuk menciptakan suatu barang, bukan cuma hanya teori-teori saja. Baik. Kita nggak afdol juga kalau nggak tanya kepada Waka Kesiswaan SMK Negeri 4 Denpasar ini, Pak gurunya, Pak Made Suwarte ini sendiri. Pak Made, kalau kita lihat nih luar biasa sekali hasil kerajinan ini dari SMK Negeri 4 Denpasar ini sendiri. Pak, adakah perbedaan yang ada pelajaran dalam hal pelajaran kewirausahaan dari kurikulum yang lalu dengan kurikulum yang baru ini, Pak? Terima kasih, Om Swastiastu. Kami ceritakan setelah munculnya Fordham Student Company, kami selaku sekolah, dari pihak sekolah merasa kaget sekali. Karena setelah launching begitu hebat anak-anak kami. Jadi saya pikir setelah anak-anak diberikan kesempatan untuk berkreativitas, dia menunjukkan luar biasa. Sehingga kami selaku sekolah, kami memberikan dukungan penuh. Yang mestinya setelah hari ini harus dibedakan. Kalau dulu pembelajaran lebih banyak bersifat teori, maka sekarang kita harus banyak ke praktek. Jadi pengembangan kreativitas. Jadi bisa dikatakan kreativitas dari siswa-siswa di SMK Negeri 4 ini juga ditunjang oleh pihak sekolah itu sendiri, ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau hari ini baru muncul satu kelompok, barangkali mudah-mudahan besok akan muncul lagi kelompok yang lain. Nah, mengingat sekarang zaman persaingan global, saya kira remaja harus diberikan ruang. Setelah dia belajar pagi ini, karena tadi dikatakan mungkin apakah dia bermasalah dengan pembelajaran, ini sudah dicari adalah dari anak-anak yang terbaik. Saya kira dari pembelajaran dia tidak masalah. Kalau memang dia dari kemampuan yang kurang, dia pasti bermasalah. Nah, itu dia. Nah, ini apakah menurut Bapak tuntutan kurikulum tidak membebani siswa-siswa yang ikut di sini, di Fordham? Justru ini yang lebih baik. Ini adalah arah persaingan sekarang. Jadi kita berikan kebebasan. Ya seperti arah daripada output sekolah SMK sekarang kan ada 3. Yang kita kenal, yang sering dikatakan adalah BMW. Bukan merek mobil. Nah, ini BMW yang pertama, anak-anak setelah tamat dia mampu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Maka apabila dia tidak bisa melanjutkan studi, cukup dia bekerja sudah mampu. Yang kedua, dia bisa melanjutkan studi. Yang ketiga adalah berwirausaha. Justru yang ketiga ini yang perlu kita angkat.
Jadi karena kata para pakar katanya di Indonesia ini yang kurang adalah para pebisnis, pengusaha. Baik. Nah, dengan munculnya student company ini kita harapkan di sekolah mesti harus muncul sekarang. Ya kita harus dukung semua. Baik. Nah, ini kita juga punya semacam slide ya, foto atau gambar yang akan kita saksikan tentunya. Nah, ini bisa diceritakan, Sasa. Nah, ini foto yang ini tuh kita lagi mengerjakan sebuah tugas, yaitu mengolah limbah tekstil untuk menjadi sebuah produk yang baru seperti yang ada di depan ini. Iya, oke. Ini juga lagi ngedesain, lagi jahit-jahit di kelas. Wah, cowok-cowok juga oke Iya. ya jahitnya ya. Ini juga kegiatan Iya, lagi mengolah limbah kalian. tekstil. Ini juga Ini dilakukan di mana nih? di ruang kelas. Di ruang kelas juga ya. Kecuali yang yang produk dari Fordham ini kita kerjain di rumah. Kita punya basement sendiri, kayak base camp sendiri untuk ngerjain ini, karena gimana ya, nggak aman lah kalau di sekolah jadinya kayak merusak gitu. Baik, ada lagi? Ini adalah kegiatan kalian juga. Iya. Wah, ada yang mejeng tuh pakai tasnya. Hasil Hasil karya kalian ya tentunya. Oke, baik. Ada lagi? Nah, ini melibatkan, kalau SMK kan ada penjurusannya ini. Iya. Ini siswa-siswa dari jurusan apa saja, Siksa? Jadi KWU ini tuh diajarin untuk semua jurusan. Kan tadi open minded. Jadi nggak cuma murid-murid yang dari farmasi aja yang bisa buat sabun, dari perhotelan, dari tata boga dan busana juga bisa buat sabun gitu. Oke, baik. Iya. Baik, Aris, di SMK Negeri 4 ada berapa jurusan sih? 3. 3? Ya, ada 3 jurusan. Yang pertama ada akomodasi perhotelan, yang kedua ada tata boga, yang ketiga ada tata busana. Tata busana, dan semuanya dilibatkan dalam Fordham Student Company ini sendiri. Pak, dari pihak sekolah apa yang sudah diberikan kepada mereka ini yang benar-benar kreativitasnya sangat tinggi sekali, Pak? Perhatian apa? Untuk sekolah yang pertama kita memberikan kebijakan. Tentunya dalam pelajaran kewirausahaan ini sendiri, Pak. Yang kedua kita berikan dukungan. Kalau memang nanti butuh barangkali dana, sekolah pasti akan dukung. Karena kami sudah katakan kepada grup Fordham ini, apa yang kamu perlukan, sekolah pasti akan membantu. Karena kita berharap setelah tamat anak-anak bagaimana dia bisa membangun kewirausahaan mandiri. Nah, ini dari pihak sekolah. Baik. Jadi segala sesuatu yang akan dipenuhi. Kalau memang siswa belum mampu, maka sekolah pasti akan mendukung. Dukungannya sangat luar biasa sekali ya. Oke, Zaza, ini kalau kita berbicara tentang wirausaha, kalian juga dapat pelajaran kewirausahaan. Menurut kalian ini siapa saja yang bisa menjadi wirausahaan? Siapa saja? Jadi ada mitos sama fakta nih. Jadi ada mitos yang dimana orang tuh mengatakan bahwa menjadi seorang wirausaha tuh nggak bisa dipandang dari jenis kelamin, gender, usia. Jadi siapa aja bisa kan jadi seorang wirausaha. Jadi dari pengalaman pribadi, saya tuh udah menjadi seorang wirausaha dari umur 13 tahun. Jadi itu tuh ilmunya tuh diturunin dari mama. Jadi jadi seorang wirausaha tuh juga harus bisa membagikan ilmu-ilmunya ke teman-temannya. Jadi dari Fordham ini semua murid sih emang terlatih gitu ya, murid-murid yang berprestasi. Tapi kalau mereka nggak tahu, saya juga bisa ngejelasin ke mereka, berbagi-bagi ilmu gitu deh. Nah, jadi siapa aja bisa jadi seorang wirausaha, nggak dipandang. Berbagi ilmu. Iya. Nah, ini kan berbagi ilmu. Biasanya ada nggak sih caranya kalau seorang Zaza ini mengajarkan bagaimana caranya untuk berkreativitas, menjadi lebih kreatif lagi bagi teman-teman? Jadi tipsnya itu kita bisa googling. Jadi dari googling ini kan kita bisa banyak dapat ilmu, sumber dan sebagainya. Jadi kita bisalah memilah-milah dari googling itu yang mana sih yang benar, yang mana yang salah. Dari situ kita bisa belajar. Kemudian dari survei. Jadi kan sebelum kita buat produk sabun ini dan tas endok produk yang gagal kita itu, kita melakukan sebuah survei ke masyarakat. Kebutuhan apa aja sih yang mereka butuhkan? Apa aja hal-hal yang mereka butuhkan? Dari situlah kita ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang-orang tuh lebih cenderung pingin kebutuhan primer, bukan sekunder. Makanya kita mikirlah 2 kali, untuk apa sih kita buat produk-produk yang bersifatnya sekunder gitu? Kenapa kita nggak coba buat produk inovasi tapi yang lebih ke kebutuhan primer, kayak sabun ini. Baik. Nah, kan SMK juga punya jargon, SMK bisa. Masih ingat nggak? Sekarang juga SMK loh. Baik. Nah, selaku ketua OSIS ini Aris,
ada nggak sih kegiatan dari program OSIS sendiri yang berhubungan dengan hal kewirausahaan atau pendidikan di kewirausahaan ini sendiri? Tentunya juga ada dari program OSIS itu. Yang pertama dari pembentukan stand seperti itu. Stand yang dimana itu seperti memeriahkan MKB. Malam Kebangkitan Budaya itu dari pengurus OSIS juga membangun stand di mana kita menjajakan apa-apa yang dibuat oleh siswa SMK Negeri 4 Denpasar. Begitu. Apakah juga ditanamkan juga sih kalian pun anak-anak SMK pun bisa menjadi seorang pengusaha seperti itu? Ya, tentunya juga kita ditanamkan bagaimana agar kita tidak berpatokan agar selalu menjadi karyawan dan kita juga harus bisa menjadi pengusaha nantinya. Apa sih enaknya jadi pengusaha, Haris? Pengusaha ya kita menggaji orang, bukan digaji. Wah, itu dia. Bisa memanage waktu sendiri ya kali ya. Baik, dan sudah banyakkah cita-citanya dari pengusaha atau? Cita-cita sih mau buka toko kue gitu nanti. Wah, itu tata boga ya? Iya. Oke, kalau Zaza sendiri jurusannya apa? Perhotelan. AP ya, Iya. akomodasi perhotelan. Baik, Bapak, ini sekali lagi ini dorongan atau bantuan dari sekolah sangat luar biasa sekali terhadap keberadaan Fordham ini sendiri. Ini sekali lagi, ini apakah tidak akan pertanyaan saya ulangi lagi, ini tidak akan membebani mereka nanti di kemudian hari terhadap misalnya pelajaran mereka kah yang akan merosot? Kalau kita pikirkan tujuan pembelajaran itu kan semua pembelajaran. Jangan dikira duduk di kelas itu belajar. Nah, berwirausaha dimanapun kan belajar. Nah, kalau kita lihat dari gambar-gambar yang tadi, anak-anak kita banyak sekali setelah pulang sekolah itu masih tinggal di sekolah. Daripada dia harus menganggur kemana-mana, kan lebih baik kita siapkan ruang dan waktu. Ya, di sekolah kita punya sarana prasarana. Nah, dengan munculnya Fordham yang satu sekarang kelompok, maka di kemudian hari kami akan dukung untuk munculnya kelompok-kelompok yang lain. Baik. Jadi menyikapi supaya tidak terjadi kenakalan remaja di luar karena terlalu panjangnya waktu, maka di sekolah kita siapkan. Baik. Baik. Ari, sekarang kelas berapa? Kelas 2, kelas 11. Saza juga? Kelas 10. Oh, kelas 1 ya? Iya. Oke, baik. Kelas lagi. Saya pikir masih kelas 2 dan kelas 3. Oh my God. Baik, Sasa, Ari, dan Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, khususnya para Yohana. Nah, ini dia teman-teman kalian, sahabat kalian yang sangat kreatif sekali menciptakan suatu hal yang bermanfaat tentunya bagi mereka sendiri dan tentunya akan diinfluenskan untuk rekan-rekannya yang lainnya. Baik, di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi, bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Baik, kita masih di Yohana Interaktif, di Yohana Pendidikan Kewirausahaan dan Kemandirian adalah topik kita pada sore hari ini. Silakan para Yohana yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, Zaza, kalau kita berbicara tentang kreativitas, kemudian apa yang telah kalian lakukan, tentunya ada juga kegagalan-kegagalan yang pernah Zaza rasakan. Ini ada nggak sih kendala yang dihadapi selama ini? Selama kita buat sabun. Iya. Pertama sih waktu kita baru-baru buat sabun tuh kita tuh keliling-keliling nyari bahan dan itu sangat menyusahkan ya karena kan. Sebentar, ngomongin sabun saya harus ambil dulu nih. Oke. Ini sabun apa permen ya? Bisa di zoom nggak sih hasil karya dari SMK Negeri 4 sebentar? Oke, ini dia. Ini Bali Tural. Udah. Oh, udah. Bali Tural ya. Ya, Bali Tural, Bali Natural, Back to Nature. Back to Nature. Oke, bisa diceritakan ini. Jadi pertama tuh kita keliling nyari di mana sih kita bisa masuk anggur yang bagus,
bisa sama-sama menguntungkan lah. Akhirnya kita ketemulah, kita sumber di Buleleng, Desa Seririt sama Desa Banjar. Kita bekerja sama petani-petani di sana biar kita tuh buat sabun, tapi kita juga pingin menguntungkan masyarakat-masyarakat di sana, membantu kehidupan mereka dan segala macam. Dan juga kita mengusahakan supaya sabun ini tuh nggak memiliki limbah kimia seperti sabun-sabun pada umumnya. Jadi sabun ini tuh nggak mempunyai limbah kimia yang dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk lingkungan bagus, untuk kulit juga bagus karena ada scrub biji anggur yang di sabunnya ini, jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati, dan juga kita juga bisa mensejahterakan hidup-hidup para petani di Bali. Baik, di Banjar dan di Seririt. Iya, Desa Banjar dan Desa Seririt. Ini salah satu produk atau perkebunan anggur ini milik produser Yohana nih kayaknya. Mbak Ipa dari Seririt loh, dia punya perusahaan anggur. Jangan-jangan anggurnya dia dipakai jadi sabun. Baik. Oke, nah ini satu sabun atau berapa lama sih pengerjaannya sehingga menjadi sabun ini sendiri? Pengerjaan kita pengolahannya itu cuma mungkin kurang lebih 1 atau 2 hari, tapi untuk biar dia bisa jadi bagus itu tuh selama 2 minggu, dan jadi sabun ini tuh semakin lama tuh semakin bagus kayak raum. Oke, ya baunya juga seperti enak banget ya. Enak. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Rai di Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Dia mau komen nih Kim. Kalau kesibukan kalian begitu beratnya nih kayaknya, dan juga mungkin dukungan dari sekolah begitu besarnya untuk para wirausaha muda nih Kim. Mudah-mudahan dengan adanya anak-anak muda seperti Niki dan mampu memberikan inspirasi lah bagi anak-anak muda yang lain biar tidak mereka tergerus oleh arus bebas saat ini. Ada yang sering saya lihat trek-trekan dan segala macamnya. Anak-anak muda seperti ini untuk pemerintah Kota Denpasar yang harapkan didukung penuh. Semoga Pak Rai Mandra, Wali Kota, melihat potensi mereka dan memberikan ruang seperti Forkom yang ada di Denpasar saat ini. Mudah-mudahan Forkom dan Fordem mampu bersinergi nanti ke depannya. Baik. Semua sukses. Sebentar Ibu Rai. Halo. Ibu Rai, kalau Ibu Rai melihat ini produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak yang masih sangat belia ini, tapi kreativitasnya sangat acungin jempol ini sendiri, ini bagaimana menurut Bu Rai ini? Ada sabun loh, mungkin Bu Rai mau coba ini? Ya, saya coba. Kalau sampai ke tiang mudah-mudahan sampai ya. Iya. Gini, kalau melihat berbeda dengan zamannya tiang waktu dulu Oh, Ibu kelahiran sangat berbeda sekali. Mungkin zamannya kita tidak pernah mengenal namanya produk-produk bagaimana wirausaha dan segala macam. Mungkin dengan adanya pengembangan yang potensi seperti Niki, mendidik para generasi muda untuk mereka mandiri. Ketika lepas dari sekolah, mereka tidak menanyakan kemana saya harusnya kuliah di perawat, kuliah ini, tetapi mereka mampu menciptakan kreasi mereka sendiri gitu. Mudah-mudahan anak-anak muda ini tidak cuma jadi PNS saja nih kayaknya. Mampu berkembang untuk Denpasar nih kan. Baik, terima kasih Ibu Rai atas masukannya. Jangan hanya menjadi si PNS, mungkin Bu Rai juga seorang wirausaha juga ya. Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang kewirausahaan dan adik-adik atau rekan-rekan kita ini di usia yang sangat belia sekali bisa menciptakan sesuatu yang sangat berguna sekali, dan tentunya cita-cita mereka pun sudah jelas sekali menjadi seorang wirausaha ya, benar ya? Baik. Kalau kita ngobrolin berdua saja, ini nggak Abdul lagi kalau kita nggak tanya ini rekan-rekan. Ada mic ya? Ada mic-nya? Oke, ambil mic-nya, adik. Iya. Nah, ambil dulu mic-nya. Saya akan terima telepon dulu ya. Ada Yoga di Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore Yoga. Om Swastiastu. Nggih. Baik, saya mau bertanya untuk khususnya Fordham Company ini. Saya mau bertanya pada Presiden ini. Begini, saya kan memiliki usaha keripik bersama teman saya. Saya membuat keripik ini berdua dengan teman saya. Nah, saya sangat salut sekali dengan apa yang dilakukan oleh Sasya ini melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan Fordham Company-nya ini. Jadi saya mau bertanya,
strategi apa sih yang bisa kita lakukan bagi kita masih muda dalam menjalankan bisnis yang walaupun kecil-kecilan agar bisa berjalan baik ke depannya. Jadi saya mau tanya pada Presiden Fordham Company ini. Baik, maaf, Yoga ya? Yoga masih study? Ya, saya masih study, saya masih kelas 2. Baik, terima kasih Yoga. Wah, ini dia strateginya ini. Jangan, katanya kalau dalam dunia usaha jangan bilang kecil-kecilan, belum besar katakan. Sasa, ada strategi nggak sih? Kalau di Fordham kita mengaplikasikan sistem endorse yang kita tuh mengendorse artis untuk kerja sama artis. Tapi public figure bisa dikatakan iya, demikian. Public figure. Tapi kalau apa ya? Yang lebih gampang itu kita bisa memanfaatkan online shop tentunya kayak seperti kita sekarang. Oke. Jadi kan online shop itu bisa dijangkau oleh siapa saja gitu. Ya kalau menurut saya sih mungkin dari teknik endorse dan juga online shop itu lebih bagus karena kan semua orang tuh bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita gimana ya? Kita taruh barang kita di sebuah tempat gitu. Mungkin bagus sih kalau untuk makanan kita titipin makanan mungkin di kantin kan juga bisa bagus. Tapi nggak semua orang bisa menjangkau. Jadi lebih baik kita cari sebuah alternatif yang dimana semua orang tuh bisa lihat produk kita. Baik, itu strategi yang dilakukan di Fordham ya. Dan mungkin Yoga yang masih juga menempuh dunia pendidikan, kemudian juga punya usaha keripik itu sendiri, bisa seperti itu ya dilakukan strateginya ya. Kan harus unik gitu, jadi nggak cuma sabun aja sih yang bisa di-endorse, keripik juga bisa. Bisa ya, baik. Nah, ini kita tanya dulu nih, mereka asik aja ngobrol berdua ya. Siapa namanya? Siapa? Ari dan Wahyu. Ari dan Wahyu kelas berapa sekarang? Kalau saya kelas 2 dan teman saya kelas 10, kelas 1, 2 ya. Kalian sudah melihat tentunya keberhasilan rekan-rekan kalian ini. Sudah ikut Fordham juga? Terima kasih atas waktunya. Yang pertama karena saya di saat itu kan ada penyeleksian mencari anggotanya, saya sedang job training, jadinya saya tidak bisa mengikutinya. Oke, itu alasannya ya. Tapi pengen dah? Sebenarnya sih pingin. Kalau Gusnya sendiri kan yang pertama kan membuat seorang tuh punya inspirasi yang menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi semuanya. Oke, baik. Dan kalau siapa? Gus Wahyu. Wahyu sendiri? Kalau saya nggak lolos. Nggak lolos sudah. Pas 20 besar itu nggak lolos saya. Oh, bener ya? Karena tadi bercanda loh, bener. Ternyata memang nggak lolos ya. Baik. Tapi nggak mematahkan semangat Wahyu kan? Ikut juga melihat hasil-hasil karya dari rekan-rekan kita? Ya nggak, saya udah ikut partisipasi aja dah, nggak ada. Baik, luar biasa sekali. Ini sebenarnya banyak nggak sih kriteria yang harus dipunyai oleh seorang kandidat agar bisa lolos untuk bergabung bersama Fordham ini sendiri? Gimana ya? Kalau dari penilaian sih saya kurang tahu, tapi sangat ketat waktu itu. Jadi kita tuh yang calonnya tuh dikumpulin di sebuah ruangan, dikasih lihat sesusah apa sih student company ini. Jadi kayak gimana ya? Tes mental lewat video gitu. Jadi banyak sih yang langsung nyerah gitu karena kan student company ini nggak ringan banget gitu. Tapi dari orang-orang yang gugur itu bisa menjadi seorang volunteer di Fordham ini. Jadi volunteer ini adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi tanpa harus menjadi anggota inti dari Fordham ini. Ini kalau Fordham ini sendiri yang dari pusat ini sendiri akan secara kontinu kah akan diadakan? Ya, harus kontinu. Jadi kan Fordham Student Company ini tuh kayak cuma lomba aja. Jadi itu tuh bakalan ke taraf nasional atau internasional. Internasional itu udah paling terakhir. Jadi setelah itu ya udah gitu. Tapi saya harap Fordham ini bakalan lanjut terus sampai kita nantilah pokoknya sampai panjang gitu, berkepanjangan. Harapannya. Baik. Kalau kita lihat dari produk sabun dari Bali Natural ini sendiri ini tentunya selama produksi tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Enggak ya? Enggak. Tidak ada kendala. Bukan enggak ada kendala ya? Ada sih, tapi udah terbiasa gitu. Udah paham betul lah cara buat sabunnya. Oke. Ini kalau pemasarannya kemana sekarang? Kita sekarang tuh lagi bekerja sama Villa dan Spa. Villa sama Spa ya? Iya. Dan sudah jalan? Sudah. Wih, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu deh nih. Selain sabun ini ada produk unggulan yang lain nggak sih? Belum sih, baru sabun ini belum aja. Sabun ini saja ya. Tapi kita mau buat varian baru dari strawberry sama buah naga. Varian baru lagi nih. Akan ada yang baru, inovatif yang baru. Baik, Bapak, ini kalau kita melihat nih keberhasilannya, saya sampai bangun-bangun loh.
Jujur, anak-anak sampai speechless ya, dengan usia yang sangat masih muda sekali, kemudian mereka bisa memberikan sesuatu yang sangat berguna, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi rekan-rekan dan halayak banyak ini sendiri. Sekali lagi, ini kedepannya apa yang akan diberikan oleh sekolah terhadap keberhasilan mereka, Pak? Barangkali begini. Kalau kelompok yang sekarang ini adalah sistemnya lomba, dilombakan, maka setelah dia lomba, nanti dia akan menjadi volunteer untuk grup yang lain. Ya seperti anak kita yang tadi, dia tidak lolos, maka sekarang dia tidak lolos di Fordham, maka harapan kita, gurunya kita, supaya membuat grup yang lain. Oke, baik. Jadi supaya inisiatif untuk mengembangkan lagi industri yang lain. Baik, kita ada penelpon dari Singaraja, ada Deko di sini. Om Swastiastu, selamat sore, Deko. Selamat sore, Swastiastu. Swastiastu, Deko, silakan. Perkenalkan, saya Deko dari Singaraja. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan juga Presiden Direktur dari Fordham. Menurut kalian, menurut Bapak juga, bagaimana sih sistem pengajaran kewirausahaan, khususnya untuk SMK dan SMA, supaya bisa membangkitkan semangat murid-murid dan teman-teman saya juga di sekolah, supaya bisa meniru dari organisasi Fordham ini, supaya bisa menjadi kewirausahaan atau pengusaha muda khususnya. Karena yang saya lihat tadi di televisi, soalnya kan Fordham ini berbentuk organisasi. Nah, bagaimana jika teman-teman mempunyai kewirausahaan secara individu, bagaimana sih cara mereka untuk mengembangkannya supaya bisa seperti Fordham SMK 4 ini? Baik, ada lagi Deko? Terima kasih. Baik, terima kasih Deko. Bapak dan Zaza, jawabannya nanti ya. Kita harus break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, karena di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga 0361-894-8401 sesaat lagi. Yayasan Mahatama Giri Kusuma menggelar penyembuhan gratis tanpa obat Sabtu 28 Maret 2015 di Museum Balai Subak Sanggulan Tabanan mulai pukul 10 hingga 14 WITA. Informasi di 087 860 491 888. Ya, karena waktu kita sangat singkat sekali, kita jawab pertanyaan dari Deko di Singaraja. Mungkin Bapak, bagaimana sistem pengajaran kewirausahaan yang baik tentunya baik di SMK maupun SMA, sehingga Deko dari Singaraja yang ingin menjadi seorang pengusaha itu bisa mencontek ini keberhasilan dari rekan-rekan dari SMK Negeri 4, Pak. Baik, terima kasih. Barangkali kalau dulu pembelajaran itu banyak yang bersifat teori saja. Karena ada teori cara menjadi seorang pengusaha adalah memulai. Seringkali kita, anak-anak dan remaja kita adalah terus mencari bagaimana teorinya, namun tidak pernah memulai. Maka saran kami adalah, yang pertama adalah memulai. Kita langsung memulai. Yang kedua, pertanyaannya tadi adalah, kalau itu usaha kami adalah sendiri, maka di sekolah itu adalah pembelajaran. Sepanjang kita ada masalah, silakan bertemu dengan guru kewirausahaan, menimba informasi, dan di sana kita bercerita. Baik dengan membuat grup baru maupun bisnis sendiri. Jadi kalau ada masalah, di sekolah kan tempatnya kita curhat. Baik. Bahasa sekarang. Curhat ya. Kalau Deko pengen curhat lebih banyak lagi, silahkan datang ke SMK Negeri 4 Denpasar. Itu dekat banget Jalan Drupadi Denpasar. Saya tahu ya. Alumni ya mungkin. Baik, Zaza punya situs nggak sih untuk sarana komunikasi misalnya tentang keberadaan Fordham ini sendiri? Kalau Fordham di Facebook ada, yaitu Fordham SC, S.C. Habis itu di Twitter juga ada Fordham_SC, di Instagram juga ada Fordham SC, dan juga ada blogspotnya fordham.blogspot.com. Oke, ada FB mungkin? Ya, ada Fordham, itu kan tadi udah. FB-nya Sasa maksudnya. Baik, Ari, ini selaku Ketua OSIS ini sendiri, apa sih harapan Ari selaku Ketua OSIS, kemudian dengan keberadaan Fordham ini sendiri di SMK Negeri 4 ini luar biasa sekali loh, dari beberapa sekolah, salah satunya adalah SMK Negeri 4.
harapannya tentunya juga bisa memajukan siswa-siswi SMK Negeri 4 Denpasar, juga bisa meningkatkan kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 4 Denpasar, dan tentunya Fordham SC ini tetap berkelanjutan seperti yang sudah dikatakan saya tadi, tidak sampai di sini saja, tapi terus berkelangsungan nantinya. Baik, ya. Bapak, harapan Bapak dengan keberadaan Fordham ini sendiri di SMK Negeri 4 selaku wakil kepala kesiswaan ini sendiri, Pak? Kalau sekarang muncul Fordham, jadi untuk berikutnya supaya muncul kembali grup-grup yang lain, karena nantinya harapannya adalah setelah grup Fordham ini dia tamat, maka dia akan membuat usaha-usaha sendiri. Kalau Fordham itu mungkin tempatnya di sekolah, maka nanti setelah dia tamat dia akan bergabung lagi. Kalau nanti usahanya sudah besar, maka dia akan mandiri. Jadi harapan kita adalah yang pertama dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua dia bisa menarik teman-temannya yang belum bekerja. Baik, ini seperti harapan Ari juga ya, cita-citanya sudah jelas jadi pengusaha, karena jadi pengusaha itu enak ya Ria, bisa ngatur jadwal sendiri, bisa gajiin orang ya. Sasa, ini beli karang buka nggak apa-apa ya, satu ya. Ini bukan kue loh, tapi sabun ya, walaupun enak banget baunya. Ada inovasi baru lagi ya. Selama 1 tahun ini, masih berapa bulan ini? Likuidasi regional itu lagi sampai bulan apa ya? April kalau nggak salah, atau Mei. Jadi di likuidasi itu kita udah selesai, kemudian kalau kita bisa lolos, kita lanjut ke tingkat nasional. Setengkare ya, pasti lolos ya, dengan doa dan usaha tentunya. Zaza, selaku presiden dari Fordham ini tentunya, sekali lagi ini selamat, ini sudah banyak sekali kreativitas yang bisa diciptakan dari SMK Negeri 4 sendiri. Kedepannya, apakah hanya stuck di sini saja? Puas dengan apa yang kamu hasilkan di Fordham ini sendiri? Belum sih, kita di Fordham ini kan setiap ada rapat, weekly meeting tuh kita selalu gimana ya, kita nyari sebuah inovasi baru, misalnya kita mesti buat ini itu, jadi banyaklah inovasi-inovasi yang kita rencanain. Jadi selanjutnya ini kita lagi dalam proses mau buat sabun berbau stroberi dan juga buah naga. Tapi tentunya ada manfaatnya sendiri, yang dimana setiap sabun tuh beda-beda lah manfaatnya. Oke, luar biasa sekali. Zaza, terima kasih Ari dan Bapak, sekali lagi terima kasih sudah bisa sharing di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini tentunya bermanfaat bagi para Yohana di mana saja berada. Yang pastinya mari menjadi Yohana yang kreatif dan mandiri tanpa narkoba. Saya Madi Sekedar-Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Seni lan budaya Sami pindah ke mayatnya, balik ke lokal kedua negara. Sami seantukan taksu sarang-sarang, jagalah lestarian. Ngiring sarang-sarang, laksana yang trihita karana. Jagalah lestarian, ngiring sarang-sarang, laksana yang trihita karana. Sami pindah ke mayatnya, balik ke lokal kedua negara. Sami seantukan taksu ngiring sarang-sarang, jagalah lestarian. Ngiring sarang-sarang, laksana yang trihita karana. Jagalah lestarian, ngiring sarang-sarang, laksana yang trihita karana.